Bab 781 Anjing menggigit Lu Dongbin. Ini adalah wanita oriental, dan dia sangat cantik. Kulit aslinya yang putih, dipadukan dengan gaun putih, tampak seperti peri yang telah jatuh dari dunia fana. Tapi ini juga memberinya suasana luar angkasa, membuatnya terlihat sangat dingin. Pada saat yang sama, rambutnya diikat tinggi dan pedang panjang tertancap di belakang punggungnya, memberinya pesona kesatria yang klasik. Wanita ini begitu cantik hingga langsung menarik perhatian semua pria setelah memasuki pintu, termasuk Ye Bufan, yang mau tidak mau meliriknya lagi. Tapi dia sama sekali tidak peduli dengan pandangan orang lain, dan berkata langsung kepada bos berjanggut itu, bawakan aku semangkuk mie biasa. $1.000 AS. Bos berjanggut membuka toko di sini, lebih mendominasi daripada monopoli apapun perusahaan, dan tidak melakukan apapun. Kesadaran para pelayan adalah selalu mengumpulkan uang terlebih dahulu baru menyajikan makanan. $1.000 AS. Mendengar harganya, kilatan keterkejutan muncul di wajah dingin dan tampan wanita itu. Mengapa mahal sekali? Bos berjanggut itu berkata dengan kaku, ini harga yang kami miliki di sini, apakah Anda suka baik atau tidak? Wanita itu tidak melakukannya. Setelah berbicara lagi, dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Jelas sekali dia tidak punya uang sebanyak itu, atau tidak mampu membayar harga semahal itu. 33 Novel Network. Bos berjanggut mengabaikannya, tapi Matt Bulkaswo tiba-tiba berdiri dan berhenti di depan wanita itu. Gadis muda dari Tiongkok, jangan terburu-buru pergi. Jika kamu tidak punya uang untuk makan, aku punya banyak uang. Selama kamu tinggal bersamaku selama 1 malam, aku bisa melakukan apapun yang kamu mau. Pria itu berbicara, matanya mengamati sekeliling tubuh wanita itu dengan tidak hati-hati. Melihat semua ini, Ye Bufan tersenyum dan memberinya ekspresi simpati. Dia baru saja melihat wanita ini kehilangan akal sehatnya, bukan hanya karena dia cantik, tetapi juga yang terpenting adalah dia adalah seorang master dan prajurit tingkat surga yang sangat kuat. Meskipun banteng gila ini memiliki beberapa kemampuan, dia tidak seberapa dibandingkan dengan prajurit tingkat surga lainnya. Dia tidak lebih kuat dari seekor semut. Wanita itu menatap tajam ke arah Matt Bulkaswo dan berkata dengan dingin, keluar. Matt Bulkaswo tertegun sejenak, lalu tertawa keras dan berkata, gadis kecil, beraninya kamu berbicara dengan paman seperti ini. Lihat, aku tidak di sini. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan besarnya yang berbulu hitam dan meraih wanita itu. Sayang sekali, wanita Tionghoa yang baik. Carla mendecakkan lidahnya berulang kali dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Bagaimanapun, ini adalah ujung utara, di mana kekuatan berarti segalanya dan tidak ada hukum sama sekali. Tidak ada perbedaan antara orang mati dan semut mati, apalagi wanita yang lembut. Mencari kematian. Wanita itu berteriak dengan marah, dan pedang panjang di belakang punggungnya melompat ke telapak tangannya pada suatu saat, dan dalam sekejap pedang itu menempel di tenggorokan Matt Bulkaswo yang tersedak. Meskipun Kasu dikenal sebagai banteng gila, dia sebenarnya bukanlah orang gila. Merasakan aura pembunuh yang terpancar dari pedang panjang itu, senyuman di wajahnya membeku sesaat, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, maaf, aku hanya bercanda. Itu hanya lelucon. Setelah mengatakan itu, dia melangkah mundur dengan hati-hati, takut dia akan membuat marah wanita di depannya secara tidak sengaja dan menyebabkan tenggorokannya berlubang. Wanita itu mendengus dingin, membalik pergelangan tangannya, dan meskipun dia bahkan tidak melihatnya, pedang panjang itu dengan akurat dimasukkan ke dalam sarung di belakangnya, lalu dia berjalan keluar. Luar biasa, sungguh luar biasa. Mata Kara langsung melebar. Tuan Ye, apakah ini Kung Fu Tiongkok? Apakah semua wanita Tionghoa Anda begitu kuat? Petik 2. Dia adalah seorang master. Diam-diam di dalam hatinya. Dia dapat mencapai tahap awal kultivasi tingkat surga pada usia lebih dari 20 tahun. Kecepatan kultivasi ini pasti akan mengejutkan semua orang. Dari sudut pandang ini, dapat disimpulkan bahwa seorang wanita adalah seorang jenius atau anak dari keluarga besar atau sekte, dan tentunya bukan orang biasa. Setelah wanita itu pergi, Matt Bulkaswo menghela nafas dalam-dalam dan duduk kembali di kursinya.
Dia mengulurkan tangan dan mengambil ayam panggang dan menggerogotinya dengan keras, seolah-olah untuk melampiaskan depresinya. Serigala penuh nafsu Buffon, yang tidak jauh darinya, memiliki senyuman aneh di bibirnya, langsung berdiri, dan mengikuti wanita itu keluar. Kara berbisik, Tuan Ye, wanita itu mungkin dalam masalah. Ye Buffon mengerti maksudnya dan berkata, wanita itu sangat terampil, dan Buffon bukan tandingannya. Ketahuilah, julukan Buffon adalah serigala. Pria ini sangat pandai berurusan dengan wanita. Banyak sekali wanita yang telah dihancurkan di tangannya selama bertahun-tahun. Legenda mengatakan bahwa dia adalah ahli racun melarikan diri. Oh, Buffon mengangguk sedikit. Dia bisa melihat bahwa wanita berbaju putih itu jelas baru mengenal dunia ini dan tidak memiliki banyak pengalaman. Meskipun tingkat kultivasinya sangat tinggi, jika Buffon melakukan metode jahat dan kotor, dia mungkin akan tertangkap. Carla yang sangat cerdik berkata, Tuan Ye, apakah Anda ingin mengingatkan wanita itu? Tetapi Anda harus berhati-hati untuk tidak memprovokasi Buffon, jika tidak maka akan membawa banyak masalah bagi kita. Rekan senegaraku, Ye Buffon memutuskan untuk mengingatkan wanita itu, bagaimanapun juga, mereka semua berasal dari Tiongkok. Saat ini, Kara hampir selesai makan dan minum, dan mereka keluar dari kedai bersama. Setelah keluar, Ye Buffon melihat wanita itu duduk bersila di sudut yang terlindung dari angin. Dia sedikit terkejut, dia tidak menyangka wanita ini tidur di luar. Meskipun tingkat kultivasinya tidak takut pada dingin dan panas, itu selalu membuat orang terlihat sedikit menyedihkan. Tampaknya, melihat apa yang dia pikirkan, Kara berkata, Tuan Ye, hotel di sini juga sangat mahal. Biaya menginapnya $5.000 AS. Orang biasa tidak mampu membelinya. Tidak punya uang sebanyak itu, dan hanya bisa makan dan tidur di luar. Dia menghampiri wanita itu dan berkata, apakah kamu dari Tiongkok juga? Wanita itu masih duduk bersila dengan mata sedikit tertutup, tidak menunjukkan niat untuk memperhatikannya. Jika kamu butuh uang, aku bisa meminjamkanmu dulu. Wanita itu tetap tidak bersuara, seolah dia tidak mendengar apapun. Ye Buffon menggelengkan kepalanya sedikit, hati-hati, orang di kedai tadi berencana mencoba menipumu. Begitu dia mengatakan ini, wanita itu tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan suara dingin, kamu tidak dibutuhkan. Jangan khawatir. Aku akan pergi duluan dan menggigit Lu Dongbin. Dia tidak tahu hati yang baik. Melihat wanita itu begitu dingin dan tidak masuk akal, Ye Buffon mengabaikannya, berbalik dan berjalan kembali, dan pergi ke satu-satunya rumah di kota dengan Hotel Carla. Hotel ini tidak besar, hanya belasan kamar. Ruangan itu besar, tetapi fasilitas di dalamnya sangat mendasar. Tidak ada yang lain kecuali tempat tidur dan kursi. Kamar seperti ini meski tidak sebagus hotel kecil di China, tapi bisa dijual dengan harga setinggi langit di sini. Kara mendekat, menyentuh hidung besarnya yang merah, dan berkata dengan senyuman di wajahnya, Tuan Ye, saya kesulitan tidur di malam hari. Saya mendengkur sangat keras. Bisakah Anda melihat apakah kami dapat membuka 2 kamar? Oke, Ye Buffon tidak terbiasa tidur dengan orang asing, jadi dia melemparkan $10.000 ke bar, membuka 2 kamar, lalu mengambil kunci dan masuk ke kamarnya sendiri. Bab 782 Pengobatan Hati Nurani. Setelah memasuki kamar, dia tidak langsung beristirahat. Sebaliknya, dia duduk di tempat tidur dan melakukan latihan bersila. Di tempat seperti ini, bahaya yang tidak diketahui bisa terjadi kapan saja, jadi kamu harus selalu menjaga kondisi tubuhmu tetap prima. Entah berapa lama, tapi tiba-tiba terdengar suara gertakan dari jendela. Begitu aku membuka mata, aku melihat sesosok tubuh berwarna putih menerobos jendela dari luar. Apa yang akan kamu lakukan? Ye Buffon memandang wanita ini dengan waspada. Bagaimanapun, dia adalah seorang guru surgawi. Air, cepat beri aku air. Wanita saat ini sebenarnya tidak energis seperti yang terlihat di siang hari. Ye Buffon bisa tahu hanya dengan sekali pandang bahwa wanita ini jelas tidak normal dan telah diracuni. Air, aku ingin air. Pada saat ini, wanita itu merasa tubuhnya seperti terbakar, dan dia melihat sekeliling dengan penuh semangat mencari air.
Setelah menemukan cangkir di samping tempat tidur, saya tidak mempedulikan apapun lagi. Saya mengambilnya dan meminum semuanya dalam satu tarikan napas. Sayangnya obat yang ada di tubuhnya semakin kuat, dan tidak bisa dipadamkan dengan segelas air ini. Ye Bufan hendak pergi untuk membantunya melakukan detoksifikasi, ketika ledakan tawa yang sulit diatur datang dari jendela. Gadis Cina, kamu telah terkena angin musim semi 18 derajat, mari kita lihat di mana kamu bisa lari. Suara itu jatuh, bayangan hitam muncul. Melompat dari luar tidak lain adalah Buffon. Setelah masuk, dia melihat sekeliling dengan ekspresi arogan dan berkata dengan dingin, "Nak, aku memberimu dua cara, mati atau keluar." Ye Bufan berkata dengan dingin, "Inilah yang ingin kukatakan padamu, mati atau keluar-keluar. Keluar. Kamu berani berbicara kepadaku seperti itu, kamu mencari kematian." Setelah mengatakan ini, Buffon mengulurkan tangan dan meraih leher Ye Bufan. Tapi begitu dia mengulurkan tangannya, terdengar suara tajam di telinganya, lalu penglihatannya menjadi hitam dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Ye Tianlah yang mengambil tindakan dan langsung mematahkan leher Buffon. Setelah berurusan dengan orang ini, Ye Bufan mengambil kembali cincin penyimpanan Ye Tian dengan pikirannya, dan semburan api ramuan muncul untuk mengubah tubuh Buffon menjadi abu. Kemudian dia berjalan ke jendela dan menutupnya kembali. Suhu di sini bisa mencapai minus 30 atau 40 derajat. Meskipun Keoskinya tidak takut dingin atau panas, namun selalu membuat orang merasa tidak nyaman saat menerpa mereka. Setelah melakukan semua ini, dia siap untuk mendetoksifikasi wanita itu. Ketika dia berbalik, dia tertegun. Saya melihat wanita di depan saya, pakaian putihnya telah robek bersih, dan kulit putih gioknya menunjukkan warna merah jambu yang aneh. Saya harus mengatakan bahwa wanita ini sangat cantik. Tidak ada cacat pada tubuhnya, dan dia dapat memikat jiwa orang dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Aku menginginkannya, segera berikan padaku, aku menginginkannya. Wanita itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia menggerakkan kakinya dan mendatangi Ye Bufan, mengulurkan tangan untuk memeluknya. Meskipun pihak lain hanya seorang wanita, dia adalah master tingkat surga, dan kekuatan serta kecepatannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jangan seperti ini, biarkan aku pergi cepat, aku akan mendetoksifikasi kamu. Ye Bufan menjelaskan sambil meronta, tapi sayangnya wanita itu benar-benar kehilangan akal sehatnya dan tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dia katakan, jadi dia melemparkannya ke bawah, langsung di tanah. Ye Bufan ingin melawan, tapi sayangnya dia bukan tandingannya. Dia ingin memanggil Ye Tian, tetapi dia selalu merasa itu akan sedikit memalukan. Ketika dia ragu-ragu, bagian tertentu dari tubuhnya telah runtuh sepenuhnya. Pada saat ini, sebuah pepatah terkenal muncul di benaknya, karena Anda tidak dapat menolaknya, maka nikmatilah. Sial, jika kamu tidak bisa melawan, maka kamu tidak akan melawan. Ye Bufan mengangkat tangannya untuk membuat penghalang kedap suara untuk mengisolasi ruangan dari luar, dan kemudian mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk pertempuran. Harus dikatakan bahwa racun yang digunakan oleh serigala nafsu Buffon sangat kejam dan membuat wanita bertindak sangat gila. Setelah 1 jam pertarungan sengit dan tabrakan sengit, kedua orang itu akhirnya terhenti. Ye Bufan menghela nafas lega. Sepertinya selebriti itu tidak berbohong padanya, dan dia menikmatinya dengan baik. Dia melirik wanita di sebelahnya lagi. Setelah mendetoksifikasi dirinya, rona merah di tubuhnya telah banyak memudar. Tapi sebelum dia bisa benar-benar rileks, dia melihat rona merah di tubuh wanita itu muncul kembali, dan matanya sekali lagi memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Aku akan mencekikmu, apakah kamu akan datang lagi? Walaupun cara detoksifikasi ini sangat membahagiakan, namun juga menjadi beban untuk melakukannya dengan intensitas yang begitu besar dalam waktu yang singkat. Tetapi wanita itu tidak mempedulikan hal ini sama sekali, dan melompat lagi, menekannya dengan kuat di bawahnya. Sepanjang malam berlalu, dan keesokan harinya cuaca cerah dan Ye Bufan sedang berbaring di tempat tidur dengan ekspresi lelah di wajahnya. Pada saat ini, wanita itu telah tertidur di sampingnya. Bahkan seorang guru tingkat surga pun tidak dapat menanggung masalah seperti itu.
Apalagi warna merah mempesona pada spray terlihat baru pertama kali bagi wanita ini. Ye Bufan tersenyum pahit dan menghitung dari awal sampai akhir, tepat 18 kali. Diam-diam saya berpikir bahwa angin musim semi bersuhu 18 derajat bukan tanpa alasan. Racun yang dikembangkan Buffon benar-benar obat hati nurani, dan jumlahnya tidak banyak pada satu waktu. Dia ingin bangun dari tempat tidur dan mengenakan pakaiannya, tetapi begitu dia bergerak, wanita itu terbangun. Mata besarnya yang indah menatap ke arah Ye Bufan, dan kemudian merasakan tubuhnya, dan tubuhnya tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, efek racunnya memudar, dan mata wanita itu penuh dengan rasa dingin. Dia mengulurkan tangan dan mengambil pedang di tanah, dan langsung mengarahkannya ke wajah Ye Bufan. Pencuri jahat, kamu menghancurkan kepolosanku, aku akan membunuhmu. Ye Bufan mundur 2 langkah dan berkata dengan marah, apakah kamu masih bisa masuk akal? Jelas aku tidur nyenyak di sini, kamulah yang datang ke sini dan memperkosaku. Kamu sebenarnya mengatakan bahwa aku menghancurkan kepolosanmu. Kamu menghancurkan kepolosanku, oke. Ekspresi wanita itu membeku, dan dia perlahan mendapatkan kembali ingatannya sebelumnya, seolah-olah dia memang lari ke rumah orang lain setelah diracuni. Ayo. Memikirkan hal ini, niat membunuh di tubuhnya semakin berkurang. Ye Bufan buru-buru berkata, aku dengan baik hati memperingatkanmu untuk berhati-hati terhadap serigala cabul Buffon, tapi kamu menganggapnya sebagai hati dan paru-paru keledai. Akibatnya, kamu jatuh ke dalam perangkap orang lain, dan sekarang kamu menyalahkanku. Meskipun wanita itu terlihat kedinginan, dia masih di sana. Orang yang berakal sehat, dia meletakkan pedang di sampingnya dan berkata dengan dingin, berbalik. Melihat bahwa dia tidak lagi berencana untuk membunuhnya, Ye Bufan diam-diam menghela nafas lega dan langsung menghadapi kekuatan master tingkat surga. Itu benar-benar memberikan banyak tekanan pada diri saya sendiri. Dia berbalik, dan wanita itu mengambil pakaiannya dan memakainya lagi, lalu meletakkan pedangnya di punggungnya dan hendak pergi. Tunggu sebentar, kamu mau kemana? Ye Bufan memanggil wanita itu. Apakah ada hal lain yang harus dilakukan? Wanita itu berbalik dan bertanya. Apa maksudmu? Apakah aku masih dalam masalah? Ye Bufan berkata, kamu memperkosaku, kamu tidak bisa pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa, kan? Pipi wanita itu memerah, tapi dia akhirnya berkata, saya minta maaf. Ini masalah besar, bisakah Anda meminta maaf saja? Wanita itu berkata dengan marah, lalu apa lagi yang Anda inginkan? Keluhan. Dia bertemu dengannya ketika dia pertama kali meninggalkan sekolah. Hal semacam ini tidak hanya menghilangkan kepolosan, tetapi juga mengharuskan Anda untuk meminta maaf kepada orang lain. Ye Bufan berkata, aku menyelamatkanmu, tapi kamu memperkosaku. Kamu harus bertanggung jawab kepadaku, kan? Tanda tanya, setidaknya beritahu aku namamu dan beritahu aku siapa kamu. Tujuan, menurutnya, faktanya kedua orang itu sudah terjadi, dan orang lain adalah wanitanya, jadi dia bahkan tidak bisa mengetahui namanya. Bab 783, Kara adalah seekor anjing. Wanita itu berhenti dan berkata dengan tegas, Leng Qingqiu. Setelah mengatakan itu, sosoknya melintas dan menghilang dari ruangan. Leng Qingqiu. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit. Nama seperti apa yang diberikan kepada orang seperti apa? Dia membuka pintu dan berjalan keluar. Begitu dia sampai di luar, Karadian segera berlari. Tuan Ye, haruskah kita sarapan? Setelah mengatakan ini, pria itu datang ke sisi Ye Bufan, mengendus keras, dan berkata dengan ekspresi terkejut, Tuan Ye, Anda bersama wanita itu tadi malam, apakah dia berbau seperti dia? Ye Bufan berkata dengan terkejut, kamu bisa mencium bau ini. Kara menyentuh hidung merahnya dengan ekspresi bangga di wajahnya, menurutmu bagaimana lagi aku bisa masuk dan keluar dari kutub utara? Dari Bing Yuan, kami mengandalkan hidung ini untuk mencium apapun. Biar ku beritahu, kamu masih memiliki kemampuan ini. Ye Bufan tiba-tiba bertanya, apakah hidungmu menjadi lebih sensitif setelah kamu memanggilku dengan nama ini? Tanda tanya, hidungku jauh lebih sensitif daripada orang normal sejak aku masih kecil.
Aku bisa mencium segala sesuatu yang enak. Kara bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah hidung Tuan Ye mudah digunakan, dan apa namanya. Saja. Memang begitu. Di Tiongkok, tidak ada yang berani menyebutnya Kara. Mengapa? Nama ini sangat bagus dan tampan. Ayah saya memikirkannya untuk saya selama 3 hari. Dia tersenyum dan berkata, karena kami memiliki nama yang sangat terkenal film di sana berjudul, Kara is a Dog. Kara tampak bingung. Ada film seperti itu. Mereka berdua sarapan lagi di kedai, lalu membereskan barang-barang mereka, dan berangkat ke jalan jauh ke utara bersama-sama. Perbekalan Ye Bufan semuanya ada di ring penyimpanan, tapi untuk menyembunyikannya dari orang lain, dia juga membawa ransel besar. Semakin jauh ke utara mereka berdua pergi, semakin rendah suhunya. Semakin jauh ke utara mereka pergi, semakin buruk cuacanya. Angin dingin bercampur butiran salju menerpa wajah orang-orang seperti pisau. Apalagi kawasan sekitarnya serba putih, tanpa ada bangunan landmark, dan tidak mungkin diketahui arahnya. Untungnya, dengan Kara di sisinya, Ye Bufan tidak perlu mengkhawatirkan jalan raya. Orang ini terlihat ceroboh, tapi dia memiliki kemampuannya sendiri dalam mengidentifikasi arah. Pak Ye, jalan yang kita lalui hari ini baik-baik saja. Setidaknya kompasnya masih efektif. Saat kita masuk jauh ke dalam lapisan es Arktik, kompasnya tidak akan bisa diandalkan. Dibandingkan dengan orang biasa, kedua orang itu bepergian dengan sangat cepat. Saya telah melakukan perjalanan seharian penuh dan berjalan sekitar 100 km saat hari mulai gelap. Melihat matahari telah terbenam, Ye Bufan berkata, bagaimana kalau kita berkemah di sini hari ini? Kara mendengus, lalu berkata dengan senyum cabul, Tuan Ye, bagaimana kalau kita maju beberapa langkah? Petik 2 tanda tanya petik 2. Kara berkata, wanita yang bersamamu tadi malam tidak jauh di depan, sekitar 1 kilometer jauhnya. Ye Bufan terkejut, kamu bisa mencium bau ini dari jarak sejauh itu. Hidungku tidak sepeka milikmu, kan? Kara berkata, bukan apa-apa. Bau di padang es Arktik sangat tunggal, dan kita masih melawan arah angin, jadi kita bisa menciumnya secara alami. Ye Bufan berpikir sejenak, dan sepertinya wanita itu tidak melakukannya, memilikinya di tubuhnya. Terlalu banyak persediaan, atau dengan kata lain, terlalu sedikit, yang telah terpakai sebelumnya. Walaupun sebagai master tingkat surga tidak masalah jika tidak makan atau minum dalam waktu yang singkat, namun jika berlangsung dalam waktu yang lama tetap akan menimbulkan kerugian bagi tubuh. Apalagi di tempat seperti lapisan es Arktik, hawa dingin masih menyerap panas. Oke, ayo maju beberapa langkah dan berkemah bersamanya. Keduanya terus bergerak maju, berjalan sekitar 1 kilometer, dan benar saja mereka melihat siluet putih di depan mereka. Tidak ada tempat berlindung di padang es Arktik. Leng Qingqiu duduk bersila di tanah dan hanya bisa mengandalkan sirkulasi energi aslinya untuk tetap hangat. Melihat Ye Bufan datang ke sisinya, ekspresi dingin wanita itu berubah, dan dia berdiri untuk pergi. Ye Bufan menariknya kembali, mau kemana? Gelap, mudah tersesat. Leng Qingqiu melepaskan tangannya, tapi pada akhirnya dia tidak pergi. Kara berjalan ke samping dengan bijak, mengeluarkan perlengkapannya dari ranselnya dan mulai mendirikan tenda. Ye Bufan mengeluarkan selimut dan membentangkannya di atas es, lalu meminta wanita itu duduk bersamanya. Dia mengeluarkan secangkir teh susu lagi dari ranselnya. Keoski bisa jadi yin atau yang. Minumlah secangkir teh susu dan tetap hangat. Dia berkata dan meletakkan teh susu di depan Leng Qingqiu. Aku tidak membutuhkannya. Kita baru saja tiba di ladang es Arktik. Kita tidak bisa bertahan lama hanya dengan mengandalkan Qi. Kita masih perlu makan, kata Ye Bufan sambil meraih tangan wanita itu dan menjejalinya teh susu ke tangannya. Aku tidak menginginkan barang-barangmu. Leng Qingqiu mengatakan ini, tapi sikapnya sedikit lebih lembut dari sebelumnya. Bagaimanapun, aku menyelamatkan hidupmu. Aku dianggap sebagai penyelamatmu. Jika kamu meminumnya, kamu akan membantuku. Jika tidak, akan sangat berat untuk membawa begitu banyak barang. Mendengar apa yang Ye Bufan katakan, Leng Qingqiu dia tetap tinggal diam dan tidak berkata apa-apa lagi. Minumlah dengan cepat, sebentar lagi akan dingin. Ye Bufan menyeret cangkir teh susu ke mulut wanita itu,
dan dia membuka mulutnya dan menyesapnya beberapa kali. Setelah meminum teh susu panas di es dan salju ini, Leng Qingqiu tiba-tiba merasa nyaman. Benar, ini juga, kamu bisa memakannya untukku juga, kata Ye Bufan dan mengeluarkan roti harum dan 2 potong coklat dof dari tas dan menyerahkannya. Menghadapi antusiasmenya, Leng Qingqiu tidak mengelak dan memakan semua makanannya. Ye Bufan berkata, apakah kamu merasa lebih baik? Di lingkungan ini, kamu harus makan makanan berkalori tinggi, jika tidak. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi kamu, kamu akan kehabisan energi. Terima kasih. Keras, tapi Ye Bufan berkata Bufan sangat senang, karena keindahan gunung es ini akhirnya menunjukkan sedikit kehangatan. Sama-sama, siapa di antara kita yang mengikuti siapa? Leng Qingqiu bertanya, di mana orang itu? Mengapa saya tidak menemukannya hari ini? Meskipun tidak ada penjelasan, Ye Bufan tahu dari niat membunuh di matanya yang dia bicarakan serigala cabul Buffon. Aku juga tidak tahu. Mungkin dia tahu bahwa dia telah melakukan sesuatu yang buruk dan melarikan diri secara diam-diam. Leng Qingqiu berkata, bukankah dia mengejarnya kemarin? Ketika Buffon, si serigala bernafsu, mengejarnya kemarin, dia melakukannya benar-benar kehilangan akal sehatnya. Saya tidak ingat apa yang saya posting. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku hanya melihatmu sendirian. Leng Qingqiu berkata, cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Ye Bufan berpikir, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan dalam hidup ini. Dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, apa yang kamu lakukan di ujung utara kali ini? Apakah ini juga untuk mata air suci? Setelah mendengar ini, Leng Qingqiu segera memberinya tatapan waspada. Lalu kenapa kamu menatapku? Mata air suci adalah mata air. Satu orang tidak dapat mengambil semuanya, dan aku tidak akan merebutnya darimu. Leng Qingqiu berkata, kamu benar, aku datang ke sini untuk itu mata air suci. Saya ingin menggunakannya untuk menyelamatkan tuanku. Bab 784 Musuh bertemu. Ye Bufan bertanya, apakah tuanmu sakit? Leng Qingqiu mengangguk, tapi tidak melanjutkan. Keterampilan medisku cukup bagus. Aku bisa membantu tuanmu memeriksanya ketika aku kembali. Leng Qingqiu tetap diam, jelas tidak mengingat kata-kata Ye Bufan. Bukankah baik bagi perempuan untuk berbicara lebih banyak dan lebih banyak tersenyum? Mengapa kamu selalu membuat dirimu begitu dingin? Terserah kamu untuk mengurusnya. Ye Bufan berkata, bukankah ini semua untukmu? Lagi pula, kita melakukan hal yang sama sekarang. Dia baru setengah jalan ketika Leng Qingqiu berkata dengan suara dingin, itu semua adalah kesalahpahaman dan tidak ada yang bisa dilakukan di antara kita. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Di langit malam yang berkabut, sosok lain muncul dari langit dan segera mendekati ketiga orang itu. Itu kamu. Pria itu mengenakan kimono dan membawa pedang Jepang di punggungnya. Begitu dia datang, dia melihat Ye Bufan, dan matanya langsung melotot karena kebencian. Yamamoto Kaoshi, aku tidak menyangka kita benar-benar ditakdirkan. Iblis tua yang datang di depannya adalah Yamamoto Kaoshi tidak berbalik dan berlari setelah melihatnya, tapi melambai padanya sambil tersenyum. Meskipun kurang dari sebulan telah berlalu, segalanya berbeda sekarang. Jika Anda ingin membunuh lawan, satu pukulan dari Ye Tian saja sudah cukup. San Bencao dengan kekanak-kanakan mencabut pedang Jepang dari belakang, dan mengarahkan pedangnya tepat ke ujung hidung Ye Bufan. Orang Cina yang tercela, tidak tahu malu, jahat, dan licik, coba saya lihat kemana Anda akan melarikan diri kali ini. Terakhir kali di benua Afrika, orang ini dijebak dalam perangkap naga oleh Ye Bufan dan kelaparan selama 3 hari juga dibawa pergi, yang selalu dianggap sebagai aib dan penghinaan besar. Awalnya, dia berencana mendapatkan batu energi itu untuk menyerang tingkat surgawi, tetapi semuanya diambil oleh Ye Bufan, jadi sekarang dia harus pergi jauh ke utara untuk menemukan mata air suci. Ye Bufan tersenyum dan berkata, jangan bicara omong kosong. Aku berjanji akan melepaskanmu. Bukankah itu berarti aku ingin kamu keluar? Jika tidak, kamu akan mati di sana. Yamamoto Kaoshi berkata dengan marah, kamu berjanji untuk itu ambil batu energinya kalau begitu. Kalau begitu,
Lepaskan aku, tapi kamu, pria tercela, sebenarnya melarikan diri sendiri. Ye Bufan berkata, aku hanya berjanji akan melepaskanmu, tapi aku tidak mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan, membiarkanmu keluar. 3 hari tidak buruk. Tercela, hari ini. Sudah cukup. Mata Yamamoto Kaozi penuh dengan niat membunuh tidak punya kesempatan untuk membentuk formasi. Kamu tidak bisa membunuhku, karena pacarku ada di sini. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia bergerak ke arah wanita itu. Leng Qingqiu mengerutkan kening, jangan bicara omong kosong. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan jika dia membunuhmu, aku tidak akan peduli. Ye Bufan tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa begitu kejam. Lagi pula, aku baru saja menyelamatkanmu kemarin. Pergilah ke neraka, bunuh kamu, aku mencuri wanitamu. Yamamoto Kaozi tahu bahwa malam itu panjang dan mimpinya terlalu panjang. Di langit malam, pedang Jepang bersinar dengan aura pembunuh yang dahsyat, seperti sambaran petir yang memilih dan melahap manusia. Melihat ujung pisau yang tajam telah mencapai dadanya, Ye Bufan masih tidak berniat menghindar. Leng Qingqiu mengerutkan kening, dan ada sedikit perubahan emosi di wajahnya yang dingin. Pisau Jepang itu terus bergerak maju, dan saat berikutnya pisau itu menempel pada pakaian Ye Bufan. Jika dia maju 1 menit lebih jauh, ususnya akan terkoyak. Tapi dia tetap tersenyum dan duduk di sana tanpa bergerak, tidak melawan atau menghindar. Meskipun Yamamoto Kaozi sedikit terkejut, dia tidak berniat untuk berhenti. Cahaya terang melintas di matanya, dan pedang Jepang itu menusuk ke depan dengan keras. Pada saat ini, sambaran petir menyilaukan lainnya menyala dari langit malam, lebih menyilaukan dan lebih cepat, dan bertabrakan dengan pedang Jepang dalam sekejap mata. Dengan suara yang tajam, sebuah pedang menghunus pedang Jepang Yamamoto. Leng Qingqiu lah yang mengambil tindakan. Keluar sekarang, atau aku akan membunuhmu. Dia berkata dengan dingin pada Yamamoto Kaozi. Tuan tingkat surga. Yamamoto Kaozi tampak ngeri. Meskipun Leng Qingqiu hanya mengambil tindakan sesaat, dia juga merasakan kekuatan dan niat membunuh lawan. Awalnya aku mengira aku yakin akan menang, tapi aku tidak menyangka pihak lain punya pacar yang begitu kuat. Ye Bufan memandangnya dengan bercanda dan berkata, bagaimana menurutmu? Menurutku kamu tidak bisa membunuhku. Yamamoto Kaozi memelototinya dengan tajam. Meskipun matanya penuh kebencian, dia tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan lagi. Ini adalah master tingkat surga di depannya. Membunuhnya semudah membunuh seekor ayam. Dia berbalik dan dengan cepat menghilang ke dalam malam. Pemandangan kembali hening, angin kencang yang menderu sepanjang hari berhenti, segala sesuatu di sekitar menjadi sunyi, dan semua orang dapat dengan jelas mendengar nafas mereka sendiri. Setelah beberapa saat, Leng Qingqiu berkata, jangan bicara omong kosong di masa depan. Aku tidak ada hubungannya denganmu, apalagi pacarmu. Ye Bufan berkata, tapi menurutku kamu ada. Di dalam hatinya, orang tidak hanya putus dia menyilangkan spray dan menggulungnya 18 kali berturut-turut. Dalam hal ini, dia adalah wanitanya. Bajingan, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Nada suara wanita itu dingin, tapi Ye Bufan tidak merasakan niat membunuh apapun darinya. Tentu saja aku tidak percaya. Jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak akan menyelamatkanku sekarang. Aku membalas budi padamu. Kita tidak akan saling berhutang apapun mulai sekarang. Leng Qingqiu berhenti sejenak dan bertanya, baru saja saya jika Anda tidak mengambil tindakan, apakah Anda akan membiarkan orang Jepang itu membunuh Anda? Dia adalah ahli tingkat surga, dan dia melihat situasinya dengan jelas, jika tidak mengambil tindakan, pisaunya akan tertusuk kuat di dada. Senyuman muncul di bibir Ye Bufan. Tidak peduli betapa dinginnya seorang wanita, dia tetaplah seorang wanita, dan dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Alasan mengapa dia duduk di sana tanpa bergerak sekarang adalah karena dia yakin 80% bahwa Leng Qingqiu akan menyelamatkannya. Tentu saja, dia tidak akan menyerahkan nyawanya begitu saja ke tangan orang lain, 20% lainnya adalah baju besi di dadanya. Pedang yang dipegang Yamamoto Kaozi di tangannya bukanlah pedang yang berharga, dan tidak dapat menembus armor yang disempurnakan oleh ular petir bermata 3. Hanya saja dia mengetahui hal ini di dalam hatinya,
tapi dia tidak bisa mengatakannya. Karena aku tahu kamu pasti akan menyelamatkanku. Leng Qingqiu menggigit bibirnya dengan getir, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Kalau tidak, mereka akan menyerangku pagi ini. Leng Qingqiu mendengus dingin, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Ye Bufan tersenyum tipis, oke, ini sudah malam, ayo istirahat, kalau tidak kita tidak akan punya kekuatan untuk bepergian besok. Setelah itu, dia mengeluarkan tenda dari ranselnya, memasangnya dan berkata, ayo aktif, di luar terlalu dingin. Di dalam tenda lebih hangat. Aku tidak akan pergi. Wajah Leng Qingqiu dingin, tetapi ada perubahan halus di hatinya. Dia juga ingin melakukan pemanasan, tetapi tendanya terlalu kecil dan dia malu untuk masuk bersama pria ini. Tampaknya melihat pikirannya, Ye Bufan berkata, kita semua adalah praktisi seni bela diri. Bahkan ketika kita memasuki tenda, kita duduk bersila dan bermeditasi. Anda tidak memiliki pemikiran apapun tentang saya yang tidak pantas untuk anak kecil, bukan? Setelah mendengar kata-katanya, Leng Qingqiu ekspresinya berubah, dan dia akhirnya mendengus dan memasuki tenda. Senyuman muncul di sudut mulut Ye Bufan, dan dia segera masuk. Bab 785 Gunung Serigala Salju. Meskipun tenda Ye Bufan relatif luas, ini adalah tenda untuk satu orang, dan masih agak ramai dengan dua orang yang berdesakan sekaligus. Setelah Leng Qingqiu masuk, dia merasa ada yang tidak beres. Tenda ini hanya bisa digunakan untuk tidur, dia tidak bisa mengangkat kepalanya sama sekali, apalagi duduk bersila. Bangunlah, saya ingin keluar. Kamu sudah masuk, kenapa kamu harus keluar? Ye Bufan berkata, sebenarnya, ketika tingkat kultivasi kita sudah mencapai level kita, tidak perlu memaksakan diri bermeditasi dan berlatih. Bentuknya yang kedua, Anda bisa berlatih Qigong sambil berbaring. Setelah itu, dia berbaring di satu sisi tenda, menepuk sisi yang lain dan berkata, hatiku tidak mementingkan diri sendiri dan dunia ini luas. Tingkat kultivasi Anda lebih tinggi dari saya, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan, kecuali Anda adalah diri Anda sendiri. Apakah Anda punya ide? Leng Qingqiu ragu-ragu, tetapi akhirnya tidak keluar dari tenda dan berbaring di sisi lain Kamu Bufan. Namun, dia meninggalkan jarak di antara mereka berdua dan meletakkan pedangnya di sana, yang penuh dengan ancaman. Ye Bufan tersenyum tipis, oke, tidurlah setelah hari yang melelahkan. Leng Qingqiu berkata dengan marah, bukankah kamu bilang kamu ingin berlatih? Kamu bisa berlatih sesukamu, tapi aku akan tidur. Kamu harus bekerja dan istirahat selama latihan. Setelah mengatakan itu, dia segera tertidur. Leng Qingqiu memandangnya tertegun beberapa saat, dan kemudian mulai berlatih. Setelah sekian lama, melihat tidak ada gerakan dari sisi Ye Bufan, dia pun tertidur. Tak jauh dari mereka, di tenda lain, Kara memandang ke sisi ini dengan penuh semangat. Tuan Ye sangat beruntung. Saya memiliki seorang wanita cantik untuk diajak tidur. Saya di sini sendirian dalam cuaca dingin dan beku, tidak bisa tidur sendirian. Keesokan paginya, di bawah sinar matahari pagi yang kemasan, Ye Bufan perlahan membuka miliknya mata. Kemudian dia terkejut saat mengetahui bahwa Leng Qingqiu, yang sebelumnya sangat kedinginan, sedang berbaring di pelukannya. Lengan putihnya melingkari lehernya, dan kaki giok menempel di perutnya, seolah-olah dia adalah koala yang sedang tidur. Setelah tertidur, wajah cantiknya kehilangan rasa dingin sebelumnya dan terlihat cantik, imut, dan sedikit imut. Ye Bufan tidak bangun dengan tergesa-gesa, dia hanya menatap wanita di depannya dengan tenang, diam-diam menghela nafas di dalam hatinya bahwa keberuntungannya dalam cinta benar-benar hampir habis, dan tidak ada tanda-tanda pengekangan di tempat yang begitu dingin. Seolah merasakan tatapannya, Leng Qingqiu tiba-tiba terbangun. Dia membuka matanya dan melihat wajah tampan Ye Bufan. Dan langsung berteriak, apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu dan berani memanfaatkanku. Lengannya menunjuk ke pahanya, kakak, tolong lihat dengan jelas. Saya berbaring di sini tanpa bergerak. Siapa yang memanfaatkan siapa? Leng Qingqiu kemudian menyadari bahwa itu adalah milik orang lain lengannya, pahanya masih melingkari pinggangnya. Dia langsung merasa malu. Dia mengambil pedangnya dan berlari keluar tenda. Wajah cantiknya,
yang selalu dingin, sangat merah hingga terlihat seperti akan berdarah. Sesampainya di luar, angin dingin bersuhu minus 30 hingga 40 derajat Celcius bertiup, dan rasa malu di wajahnya perlahan memudar. Memikirkan kejadian memalukan tadi, aku merasa sangat malu menghadapi pria ini lagi. Aku pergi. Setelah mengucapkan 3 kata ini, sosok cantik itu menghilang ke dalam hamparan es yang luas. Hei, jangan pergi. Kenapa aku tidak berdebat denganmu? Bahkan jika kamu harus pergi, kamu harus membawa makanan kering dan air. Tapi Leng Qingqiu tidak menoleh ke belakang keluar dari tenda, sosok itu sudah ada di sana. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wanita ini berkulit terlalu tipis. Dia sudah melakukan ini 18 kali. Saat ini, Kara datang dengan tatapan jorok dan berkata, Tuan Ye, saya sangat mengagumi kemampuan Anda untuk melakukannya ketika wanita terkemuka mengatakan itu bisa dilakukan. Oke, berhenti bicara omong kosong, cepatlah dan sarapan, lalu berangkat. Mereka berdua, dia buru-buru sarapan dan berangkat lagi. Ye Bufan bergegas maju, berharap bisa bertemu Leng Qingqiu lagi. Sayangnya dia kecewa. Setelah berjalan selama 3 hari berturut-turut, dia telah sepenuhnya menembus jauh ke utara dan tidak dapat melihat bayangan wanita itu. Selama 3 hari ini, mereka mengalami angin kencang, badai salju, dan gelombang dingin, namun mereka semua menghabiskannya dengan tenang dengan kayanya pengalaman Kara. Pada hari keempat, salju tebal kembali turun dari langit, dan tidak ada yang terlihat di lingkungan putih yang luas. Kara berkata, Tuan Ye, jika Anda melangkah lebih jauh, Anda akan mencapai zona kematian. Saya hanya dapat mengirim Anda ke sini. Ye Bufan mengangguk, oke. Kara mengambil jam tangan elektronik kedua orang itu lagi untuk memeriksa waktu, dan kemudian berkata, saya akan menyalakan dupa pertama di sini dalam 3 hari. Ketika kamu melihat asapnya, kamu dapat datang kepadaku. Jika kamu tidak dapat kembali dalam 3 hari, saya akan menyalakan dupa kedua dalam 7 hari. Setengah sebulan kemudian lalu aku menyalakan dupa ketiga. Aku hanya punya begitu banyak peralatan dan sumber daya. Aku bisa menunggumu di sini setidaknya setengah bulan. Jika kamu tidak bisa kembali dalam waktu setengah bulan, aku harus kembali dulu. Ini rencana yang bagus. Jika kamu tidak bisa menemuiku selama setengah bulan, pergilah sendiri. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia berjalan menuju salju tebal dengan tas di punggungnya. Dia terus berjalan ke utara berdasarkan perasaannya sendiri. Tanpa kendali Kara, kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Menurut sketsa Zuyu Guangji dan tips Kara, Gunung Snowlang seharusnya berjarak sekitar 100 km dari lokasi ini. Tapi dia berjalan selama setengah hari, setidaknya 150 km jauhnya dengan kecepatannya, dan masih tidak melihat perbedaan apapun, dan sekelilingnya masih putih seluruhnya. Kadang-kadang, beberapa serigala salju dan beruang kutub lewat. Awalnya, makhluk-makhluk ini ingin menyerangnya, tetapi mereka mundur setelah merasakan momentumnya yang kuat. Dia berhenti, mengetahui bahwa melanjutkan seperti ini bukanlah jawabannya. Dia tidak hanya tidak bisa menemukan tujuannya dengan berlarian seperti lalat tanpa kepala, tapi dia mungkin juga akan semakin jauh, dan akhirnya kehilangan dirinya sendiri. Meskipun budidayanya tidak takut dingin di sini, dan persediaan di ring penyimpanan cukup untuk bertahan selama 10 atau 8 tahun, dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Bagaimana kita bisa menemukan gunung serigala salju? Dia mulai memikirkan masalah ini dengan serius. Dia percaya bahwa Zuyu Guangji juga datang ke sini secara tidak sengaja. Lokasi. Tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak di hatinya. Menurut Kara dan yang lainnya, mata air spiritual ada di Snow Wolf Mountain. Dan karena dia adalah seorang kultivator, dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, yaitu dia sangat peka terhadap energi spiritual. Dengan cara ini akan jauh lebih mudah. Anda dapat merasakan energi spiritual di sini dan pergi kemanapun energi spiritual itu kaya. Saya yakin kita akan dapat menemukan lingkuan, dan kemudian kita juga akan menemukan gunung serigala salju. Memikirkan hal ini, dia duduk bersila di tanah dan mulai menggunakan kesadaran spiritualnya untuk merasakan aura langit dan bumi di sekitarnya. Segera dia menentukan arah dan berlari menuju arah itu.
2 jam kemudian, pegunungan megah yang tertutup salju muncul di hadapannya. Puncaknya terjun ke dalam angin dan salju, tanpa tepian yang terlihat. Merasakan kekayaan aura langit dan bumi di sekelilingnya, Ye Bufan sangat gembira karena gunung serigala salju akhirnya tiba. Bab 786, Rumput yang membangkitkan jiwa. Kemenangan tepat di depannya. Ye Bufan meningkatkan kecepatannya dan mencapai kaki gunung setelah beberapa kali naik turun. Yang muncul di hadapannya bukanlah sebuah gunung. Dari kejauhan, gunung yang menjulang tinggi itu hanyalah puncak utama, dan terdapat lebih dari selusin puncak rumit di sampingnya. Saya tidak tahu apakah Snow Wolf Mountain disebut puncak utama atau pegunungan kecil ini. Puncak besar dan kecil ini bertumpuk membentuk lembah di tengahnya, dan energi spiritual yang kaya melayang keluar dari lembah. Ye Bufan memandang mulut lembah seperti serigala salju yang memamerkan gigi dan cakarnya. Dia melangkah ke lembah, dan begitu dia memasuki pintu masuk lembah, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Di luar ada es dan salju, dan angin bertiup kencang, tetapi di sini hangat seperti musim semi. Jika mereka yang belum mengetahuinya benar-benar mengira mereka berada di tempat yang salah, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ada surga seperti itu di ujung utara. Di tengah lembah yang dikelilingi es dan salju, mata air jernih seluas sekitar 10 meter persegi bagai cermin hijau yang memantulkan pemandangan sekitar. Sutra kabut putih muncul dari atas kolam. Ini bukanlah uap air biasa, tetapi energi spiritual yang sangat kaya. Ada tanaman setinggi lebih dari 1 kaki yang tumbuh di belakang kolam. Meski berwarna hitam pekat, namun memberikan rasa vitalitas. Lingkuan, rumput kebangkitan jiwa, mereka benar-benar tumbuh bersama. Ye Bufan merasa sangat gembira di dalam hatinya. Setelah mencari selama berhari-hari, dia akhirnya menemukan rumput kebangkitan jiwa, dan juga menemukan mata air spiritual yang begitu besar. Dibandingkan dengan mata air spiritual di kota Jiangbei yang hampir mengering, kesenjangan antara keduanya sangat besar sehingga tidak ada bandingannya. Jika dia berlatih dengan tenang di sini, dia mungkin dapat menembus ambang batas tingkat surgawi dalam waktu kurang dari setengah bulan. Namun yang terpenting saat ini adalah melihat terlebih dahulu rumput kebangkitan jiwa, baru setelah itu Anda bisa yakin saat sudah mendapatkannya. Dia melangkah ke tepi kolam dan mulai memandangi rerumputan yang membangkitkan jiwa. Setelah beberapa menit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Menurut catatan di warisan, ramuan ini harus benar-benar hitam agar bisa dianggap matang sepenuhnya. Yang di depan saya masih ada sedikit garis putih samar pada bunga dan daunnya, yang jelas masih agak kurang matang. Dilihat dari waktunya, mungkin diperlukan waktu sekitar 3 hari untuk matang sepenuhnya. Meskipun rumput jiwa kebangkitan yang belum matang juga memiliki efek pengobatan, masih terdapat perbedaan besar dibandingkan dengan rumput jiwa yang sudah matang sepenuhnya. Untuk amannya, Ye Bufan memutuskan untuk menunggu sampai rumput benar-benar matang sebelum memetiknya. Memikirkan hal ini, dia tidak terburu-buru berlatih, dia juga tidak mengumpulkan air spiritual di kolam. Rerumputan kebangkitan jiwa telah tumbuh di sini selama bertahun-tahun, dan seharusnya sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan di sini, termasuk kekayaan energi spiritual. Jika saya merusak keseimbangan di sini, saya khawatir akan mempengaruhi kemajuan kedewasaannya. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa bangunan ini berukuran hampir 1000 meter persegi, di luarnya tertutup salju putih, tetapi di dalamnya sehangat musim semi. Ini memang tempat yang bagus. Ye Bufan memutuskan untuk tinggal di sini dan menunggu rumput kebangkitan jiwa menjadi matang, tapi dia memikirkan masalah lain. Kali ini, bukan hanya saya saja yang datang ke dataran es Arktik, banyak juga orang dari dunia bawah tanah, bahkan Yamamoto Shoji dari negara Jepang pun datang. Mereka mungkin tidak menemukan tempat ini secepat mereka, tetapi tidak ada jaminan bahwa seseorang akan datang ke sini dalam beberapa hari. Begitu orang-orang ini menemukan mata air suci, mereka pasti akan berjuang untuk merampoknya. Bersama dengan Ye Tian, mereka hampir tidak bisa menghadapi master tingkat surga tahap awal. Anda harus memikirkan beberapa cara terlebih dahulu untuk memastikan bahwa Anda bisa mendapatkan rumput kebangkitan jiwa tanpa risiko apapun. Cara terbaik untuk menghadapi para master adalah dengan mengatur sebuah arai.
Dia mengeluarkan bendera arai dari cincin penyimpanan, memikirkannya dan kemudian melemparkannya satu persatu, menyiapkan arai pembunuh iblis 5 guntur di sekitar musim semi-spiritual. Ini adalah formasi terkuat yang dapat dia gunakan dengan tingkat kultivasinya saat ini, karena mata dari formasi tersebut adalah Sky Thunder Bat. Benda ini adalah senjata ajaib yang dimurnikan dari ramuan dalam ular guntur bermata 3, yang dapat memaksimalkan kekuatan formasi. Belum lagi surga tingkat awal, bahkan jika penguasa surga tingkat tengah datang, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Setelah melakukan semua ini, diam-diam dia menghela nafas lega, keselamatannya akhirnya terjamin. Kali berikutnya berlalu dengan sangat lancar. 1 hari berlalu dan 2 hari berlalu, dan hari ketiga tiba dalam sekejap mata. Cuaca pada hari ini jarang bagus. Angin dan salju yang bertiup selama beberapa hari berangsur-angsur menghilang. Ye Bufan berjaga di depan rumput jiwa kebangkitan. Pada saat ini, garis putih telah banyak meredup, dan dia akan menjadi dewasa sepenuhnya di depan matanya. Tetapi pada saat ini, dia samar-samar mendengar suara yang datang dari luar lembah. Apakah ada seseorang di sini? Ye Bufan sedikit mengernyit. Meskipun dia dilindungi oleh formasi, dia tetap tidak suka diganggu. Dia diam-diam sampai ke mulut lembah, bersembunyi di balik batu besar dan melihat keluar. Di luar lembah, sesosok tubuh berkulit putih berlari di depan, diikuti oleh seorang pria berjubah hitam, melaju menuju lembah. Setelah Ye Bufan melihat sosok putih itu dengan jelas, ekspresinya tiba-tiba berubah. Leng Qingqiu lah yang berpisah darinya belum lama ini. Saat ini, wajahnya semakin pucat, dan ada darah merah tua menggantung di sudut mulutnya. Jelas sekali bahwa dia pernah terluka parah sebelumnya. Mampu melukai master tingkat surga menunjukkan betapa kuatnya orang di belakangnya ini. Wanita Tionghoa, kamu tidak bisa melarikan diri. Jika kamu menyerahkan teratai salju berumur 1000 tahun dan menjadi selir penyihir rajaku, kamu tidak akan mati. Pria berjubah hitam itu berbicara dengan suara serak dan tidak menyenangkan, dan seluruh tubuhnya diselimuti awan. Di antara energi hitam, dia jelas seorang penyihir. Merasakan aura pria ini, hati Ye Bufan menegang. Dia telah melihat beberapa penyihir sebelumnya, tapi kekuatan mereka jauh lebih lemah daripada pria di depannya. Menurut pengantar Christina, penyihir dibagi menjadi penyihir hebat, raja penyihir hebat, dan dewa penyihir. Raja penyihir setara dengan ahli sihir, dan kekuatan tempurnya mirip dengan prajurit tingkat bumi. Christina berada pada level ini. Setelah mencapai level Raja Penyihir Agung, efektivitas tempurnya akan meningkat lagi, setara dengan prajurit tingkat surga. Pantas saja Leng Qingqiu akan terluka. Melihat jarak antara kedua orang itu semakin dekat, dan tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri, Leng Qingqiu berhenti, berbalik dan berkata dengan marah, "Pergilah ke neraka, dasar monster teduh." Pedang di tangannya. Dalam sekejap, itu berubah menjadi aliran cahaya dan menebasnya. Pukulan telak dari master tingkat surga begitu kuat hingga menyapu angin dan salju di sekitarnya lagi. Tidak melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Pria berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat tangannya, dan aliran udara hitam menyembur keluar dari lengan bajunya yang lebar, dan kemudian berubah menjadi seekor burung hitam besar, yang dengan mudahnya memblokir serangan Leng Qingqiu. Ye Bufan mengerutkan kening. Dia mampu mengubah sihirnya menjadi objek fisik dan meningkatkan kekuatan tempurnya secara ekstrim. Ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh seorang ahli sihir Raja Penyihir yang hebat. Cukup mengesankan. Setelah Leng Qingqiu mengayunkan pedangnya, bekas darah lain tumpah dari sudut mulutnya. Jelas sekali bahwa dia terluka parah. Raja Olek menempati urutan ketiga dalam daftar rahasia. Itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda tolak sama sekali, jadi berlututlah dan mohon ampun. Petik 2. Bab 787, Raja Penyihir Agung Olek. Kamu sedang bermimpi, aku tidak akan setuju denganmu bahkan jika aku mati. Nada suara Leng Qingqiu tegas, tetapi bayangan orang itu tiba-tiba muncul di benaknya, dan sentuhan kesedihan muncul di hatinya bertemu dengannya lagi di kehidupan ini. Jika kamu ingin mati, silakan mati. Bahkan jika kamu mati, aku bisa memurnikanmu menjadi boneka.
Setelah Olek selesai berbicara, dia mulai mengumpulkan kekuatan sihirnya lagi dan berubah menjadi ular hitam besar yang muncul di depan dari dia. Leng Qingqiu memegang pedang dengan kedua tangannya dan menggunakan seluruh energinya secara ekstrim. Tapi dia pernah menderita 2 luka dalam berturut-turut sebelumnya, dan kali ini dia mencoba yang terbaik untuk mengedarkan ki-nya, dan luka di tubuhnya tiba-tiba terjadi. Dia merasa penglihatannya menjadi gelap, dan dia perlahan jatuh ke belakang. Pada saat terakhir, dia merasakan dirinya jatuh ke dalam pelukan yang kokoh, dan kemudian kehilangan kesadaran. Ye Bufan mengulurkan tangan untuk menangkap Leng Qingqiu, perlahan-lahan meletakkannya di tanah, dan kemudian menatap Olek di depannya. Sial, apakah kamu menyakiti wanitaku? Orang China berani keluar untuk mencari kematian, maka kamu harus mati. Olek melambaikan jubah hitamnya, dan ular hitam besar itu menerkam Ye Bufan. Jika itu adalah prajurit tingkat surga lainnya, Ye Bufan pasti tidak akan mampu menahan serangan ini, tetapi jika itu adalah penyihir gelap, itu akan berbeda. Dia memegang artefak besar botol pemurnian iblis di tangannya, yang merupakan musuh bebuyutan para praktisi ilmu hitam ini dan memiliki efek penekan mutlak. Ular besar itu menerkam di depan Ye Bufan, dan kilatan rasa bangga muncul di mata muram Olek. Menurutnya, pemuda ini pasti akan mati. Namun saat ini, pemandangan yang mengejutkannya muncul. Ular besar itu langsung berubah menjadi kepulan asap hitam dan menghilang ke dalam botol kecil di tangan Ye Bufan. Apa yang terjadi? Saat dia terkejut, sebuah tinju besar tiba-tiba muncul di belakang jantungnya dan menghancurkan tulang dada dengan keras. Ye Tianlah yang mengambil tindakan, dan dia menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Olek dengan satu pukulan ketika perhatian Olek terganggu. Dengan cara ini, Raja Penyihir Agung, yang kekuatannya sebanding dengan prajurit tingkat surga, dan Olek, yang berada di peringkat ketiga dalam daftar rahasia, mati di tangannya dalam sekejap. Ye Bufan tidak berniat berhenti di sini. Botol pemurnian iblis di tangannya terbang lagi, dan kekuatan isap yang besar menyelimuti Olek. Raja Penyihir Agung baru saja meninggal, tetapi kekuatan sihir di tubuhnya masih ada, dan langsung berubah menjadi gumpalan asap hitam dan tersedot ke dalam botol pemurnian iblis. Terakhir kali di rumah Sangguan, meskipun mayat emas Sangguan Siong telah diserap, pil yang dimurnikan tidak cukup untuk membuat Ye Tian maju lagi. Setelah percobaan sebelumnya, dia menemukan bahwa kekuatan sihir hitam berasal dari sumber yang sama, dan ramuan yang disempurnakan oleh penyihir hebat juga efektif pada Ye Tian. Sebagai Raja Penyihir Agung, kehidupan Olek ditopang oleh kekuatan sihirnya. Ketika seluruh kekuatan sihirnya terserap, Olek ambruk ke tanah dalam sekejap, hanya menyisakan jubah hitam. Ye Bufan melirik botol pemurnian iblis. Ada 2 pil hitam lagi, 1 besar dan 1 kecil. Ye Tian mengambil pil itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan dalam sekejap. Mayat emas kelas 3 akhirnya maju dengan lancar. Ye Bufan merasa senang. Awalnya, saat dia datang ke ujung utara kali ini, dia bertemu dengan master tingkat surga satu demi satu, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Sekarang bagus, Ye Tian telah mencapai tahap tengah kultivasi tingkat surga. Dari sudut pandang tertentu, dia juga memiliki kekuatan tingkat surga. Namun, semakin dalam kartu trufnya disembunyikan, semakin baik. Dia tidak hanya membiarkan Ye Tian tinggal di luar, tetapi juga menyimpan cincin penyimpanannya lagi. Setelah melakukan semua ini, dia menembakkan semburan api ramuan, mengubah jubah hitam Olek menjadi abu, lalu mengambil Leng Qingqiu dan kembali ke lembah. Setelah kembali, dia mengeluarkan selimut dan membentangkannya di tanah, lalu dengan lembut membaringkan wanita itu di tanah dan berbaring. Setelah merasakan denyut nadinya, Ye Bufan hanya bisa mengerutkan kening. Wanita itu terluka parah, dan organ dalamnya menunjukkan gejala perpindahan. Tampaknya dia terluka satu demi satu, terpaksa melarikan diri, dan akhirnya melawan Olek 2 kali, yang menyebabkan cederanya mencapai level saat ini. Jika dia tidak bertemu dirinya sendiri, hidupnya akan dalam bahaya. Dia mengeluarkan pil penyembuh dan memasukkannya ke dalam mulut Leng Qingqiu, lalu mengeluarkan jarum emas Fei He dan memulai perawatan akupuntur. Leng Qingqiu bermimpi bahwa dia akan menikah, dan pengantin prialah yang membawanya pergi untuk pertama kalinya.
Mereka berdua berjalan ke kamar pengantin bergandengan tangan, dan ketika mereka hendak memasuki jalur paling kritis, dia tiba-tiba terbangun. Namun setelah terbangun, yang menarik perhatiannya tetaplah wajah tampan itu. Bukankah dia hanya bermimpi dan semuanya nyata? Ye Bufan berkata, kamu sudah bangun, bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasa lebih baik? Leng Qingqiu duduk dari selimut dan merasa bahwa dia jelas terluka parah, tetapi sekarang dia tidak merasakan sakit apapun. Tiba-tiba hatinya tenggelam. Mungkinkah dia sudah mati? Kenapa kamu di sini? Apakah kamu mati juga? Merasa bahwa dia sudah mati, nada suaranya jauh lebih lembut. Ye Bufan tertegun pada awalnya, lalu tersenyum sedikit, tidak mungkin, kita semua hidup dan sehat. Saya baru saja menyelamatkan Anda. Anda menyelamatkan saya. Leng Qingqiu melihat ke lingkungan sekitar, kolam air, rumput hijau, hangat seperti musim semi. Kamu jelas-jelas sudah mati, kenapa kamu berbohong padaku? Apakah ini surga? Dalam kesannya, meskipun dia belum mati, dia masih berada di padang es Arktik yang dingin, dan tidak bisa berada di tempat sebaik itu. Melihat dia mengira dia sudah mati, Ye Bufan merasa lucu di dalam hatinya. Dia melangkah maju memegang pipi wanita itu dengan tangannya dan mencium keningnya. Saat ini, aku merasa seluruh tubuhku tersengat listrik. Detak jantungku bertambah cepat beberapa kali. Pipiku terasa panas dan merah seolah-olah akan berdarah. Kenapa kamu seperti ini? Biarkan aku pergi secepatnya. Petik 2. Bagaimana? Sekarang kamu tahu bahwa kamu masih hidup dan sehat, kan? Leng Qingqiu kemudian menyadari bahwa semua yang dia rasakan tadi adalah nyata. Pria ini benar-benar menciumnya, dan dia benar-benar hidup. Jadi, kita belum mati. Tentu saja kita belum mati, aku menyelamatkanmu. Leng Qingqiu memandangi tubuhnya dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana dengan luka di tubuhku? Anda mengatakan bahwa keterampilan medis saya bagus, jadi tentu saja saya menyembuhkannya. Sudah berapa lama saya tidak sadarkan diri? Bukankah saya seharusnya berada di ladang es Arktik? Menunjuk ke kolam di sebelahnya, lihat, ini mata air suci yang kamu cari. Mata air suci, aku benar-benar datang ke mata air suci. Kamu tidak berbohong padaku, kan? Orang yang sangat dingin. Tapi keterkejutan yang kuterima sekarang terlalu hebat. Aku hanya pingsan satu kali, dan saat aku bangun, segalanya menjadi berbeda. Dia sangat menderita dalam beberapa hari terakhir. Dia berkeliaran di lapisan es Arktik selama 3 hari penuh tanpa perbekalan apapun, tetapi dia tidak dapat menemukan tanda-tanda mata air suci. Ye Bufan tersenyum tipis, tentu saja aku tidak berbohong kepadamu, ini adalah mata air suci. Kalau tidak, menurutmu akan ada tempat kedua seperti ini di lapisan es Arktik. Leng Qingqiu mengambil segenggam mata air dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dan dia tiba-tiba merasa segar. Perasaan yang tiada taraf memenuhi seluruh tubuhku. Itu memang mata air suci. Guru, saya telah menemukan mata air suci. Anda selamat. Bab 788 Teratai Salju Milenium. Kemudian Leng Qingqiu dengan bersemangat mengeluarkan ransel kecilnya, mengeluarkan 2 botol kaca, dan mulai mengisi air dari mata air suci. Setelah mengisi kedua botol tersebut, dia segera terkejut saat mengetahui bahwa air di dalam botol tersebut langsung menguap, berubah menjadi jejak energi spiritual dan menghilang di udara. Leng Qingqiu berkata dengan penuh semangat, apa yang terjadi? Ye Bufan menjelaskan, ini adalah mata air spiritual. Airnya bukanlah air asli, tetapi air spiritual yang dipadatkan oleh energi spiritual. Anda dapat meminum air ini secara langsung. Lebih cocok untuk berlatih. Tetapi jika Anda ingin mengambilnya, Anda hanya dapat menggunakan wadah batu giok, karena benda lain tidak dapat disimpan sama sekali, dan benda tersebut akan segera menghilang ke dunia. Tetapi saya juga tidak ingin melakukan itu. Mengetahui hal ini dok, apa yang harus saya lakukan jika saya hanya membawa 2 botol kaca? Dia awalnya memiliki kepribadian yang dingin, tetapi sekarang dia sangat cemas. Dia datang jauh-jauh ke padang es Arktik dan akhirnya menemukan air suci, tetapi dia tidak dapat mengembalikannya. Ini tidak dapat diterima olehnya. Jika dia berbalik untuk mencari botol giok,
Aku khawatir air suci di sini akan terbagi ketika dia kembali, dan bukan gilirannya untuk mengambilnya. Terlebih lagi, cuaca di ujung utara selalu berubah, dan dia tidak dapat mengingat rutenya. Jangan khawatir, selalu ada jalan. Ye, Bufan memandang Leng Qingqiu dan tersenyum nakal, berjanjilah untuk menjadi pacarku dan aku akan membantumu membawakan air kembali. Pipi. Leng Qingqiu memerah, apakah kamu tahu? Petik 2. Tentu saja, kata Ye Bufan sambil mengambil ranselnya dan mengeluarkan 2 botol giok besar. Sebagai seorang kultivator, botol giok adalah barang yang wajib dibawa, dan ada banyak ruang di ring penyimpanan untuk menyimpan barang-barang besar dan kecil. Ada ratusan botol giok kecil. Leng Qingqiu tampak bahagia, bisakah Anda meminjamkan saya salah satu botol Anda? Petik 2. Tentu saja, bukankah aku baru saja mengatakan bahwa kamu akan menjadi pacarku dan aku akan memberikan keduanya padamu? Petik 2. Kamu, pipi Leng Qingqiu bengkak dan merah untuk sesaat, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Memikirkan mimpinya tadi, dia merasa seperti ada seekor rusa kecil di dalam hatinya, dan dia terus melompat dia. Diselamatkan oleh Ye Bufan 2 kali berturut-turut. Sekali, tidak dapat disangkal bahwa dia memiliki kasih sayang yang besar kepada pemuda ini, tetapi dia selalu menjadi gadis yang pemarah, dan jika dia ingin mengakui kepadanya bahwa dia adalah miliknya, pacar, dia tidak akan bisa mengatakannya dengan lantang. Melihat ekspresinya yang cemas dan malu, Ye Bufan tersenyum dan berkata, ini hanya untuk bersenang-senang, ambil saja dan gunakan. Setelah dia selesai berbicara, dia menyerahkan kedua botol giok itu bersama-sama. Leng Qingqiu merasa lega, dan kemudian merasa kehilangan, dan berseru, tidakkah kamu ingin aku menjadi pacarmu? Tentu saja, tapi aku tidak akan menggunakan hal ini sebagai ancaman, apalagi memaksamu. Leng Qingqiu kembali merasa lega, dan segera mengambil 2 botol dan mulai mengisi air energi spiritual. Benar saja, kali ini air energi spiritual tersebut dimasukkan ke dalam botol giok dan tidak hilang. Lalu berkata, apakah kamu sudah mengemas air sucinya? Haruskah kita pergi sekarang? Jangan khawatir, aku menunggunya. Ye Bufan menunjuk ke rumput jiwa kebangkitan dan berkata, ini adalah tujuan kedatanganku ke ujung utara. Mata air spiritual ini baru saja ditemukan di sepanjang jalan. Apa ini? Leng Qingqiu melihat ke arah rumput jiwa kebangkitan dan bertanya. Ini adalah bahan obat. Leng Qingqiu berkata, lalu mengapa kamu tidak mengambilnya? Karena itu belum matang. Ye Bufan melirik garis putih yang semakin samar di rumput kebangkitan jiwa, tapi itu hampir selesai. Mungkin akan matang sepenuhnya dalam 1 atau 2 jam lagi. Petik 2. Oh, kalau begitu aku akan menunggumu, kata Leng Qingqiu dan duduk di atas selimut lagi. Ye Bufan duduk di sampingnya, sebenarnya, tidak pantas bagimu untuk pergi sekarang. Kamu baru saja terluka parah. Meskipun sekarang sudah sembuh, tidak cocok untuk bertarung dengan orang lain, jika tidak, luka lama akan mudah kambuh. Ini sangat merepotkan. Saat itu, saya benar-benar berpikir saya akan mati. Leng Qingqiu tiba-tiba bertanya, di mana Olek itu? Akan sangat berbahaya jika dia ditemukan di sini. Ye Bufan memegang tangan kecil putihnya di telapak tangannya dan berkata dengan nyaman, jangan khawatir, aku sudah membunuhmu. Leng Qingqiu ragu-ragu, tetapi akhirnya tidak menarik tangannya dan membiarkannya memegangnya. Di saat yang sama, sinar merah yang baru saja mereda di wajahnya muncul kembali. Dia mengalihkan pandangannya ke satu sisi dan berkata, Olek sangat kuat, bagaimana kamu membunuhnya? Serangan diam-diam. Ye Bufan tahu bahwa dia memiliki terlalu banyak rahasia, dan sangat sulit untuk menjelaskannya, jadi begini tidak dianggap berbohong. Pada saat ini, detak jantung Leng Qingqiu berdebar kencang, jadi dia tidak bertanya lagi. Ye Bufan berkata, ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa bertemu orang itu? Mengapa dia mengejarmu? Leng Qingqiu berkata, setelah aku datang ke ladang es Arktik, aku berkeliaran di sini untuk waktu yang lama, tapi aku tidak bisa, saya tidak menemukan mata air suci. Tetapi secara kebetulan, saya menemukan teratai salju di puncak bersalju. Mereka mengatakan itu adalah bahan obat yang sangat langka dan mungkin dapat membantu penyakit guru, jadi saya menginjaknya.
Mereka bilang teratai salju berumur 1000 tahun ini sangat berharga, jadi mereka datang untuk mengambilnya dariku, dan kemudian mereka mulai berkelahi, termasuk pria besar yang kutemui di kedai hari itu. Jumlah mereka terlalu banyak, pria gendut dan iblis Jepang, jadi aku ingin pergi sementara, tapi tanpa diduga, Olek lain yang sangat kuat datang. Tetapi orang-orang itu tidak membiarkan saya pergi. Maksud saya, terus ikuti dia. Hanya saja Olek memiliki tingkat kultivasi tertinggi dan tercepat untuk mengejar ketinggalan. Tas kecil lagi dan mengeluarkan kepingan salju seputih salju. Tepi kolam langsung dipenuhi aroma samar. Ye Bufan melihat dan berseru, kamu benar-benar beruntung. Teratai salju ini setidaknya berumur 1000 tahun. Jika kamu membawanya keluar, itu pasti akan menjadi barang bagus yang tak ternilai harganya. Leng Qingqiu mengirim teratai salju ke depannya dia dan berkata, aku memberikannya padamu. Ye Bufan bertanya dengan heran, mengapa? Apakah kamu tidak akan mengambilnya kembali untuk menyelamatkan tuanmu? Saya sudah memiliki air suci, jadi sebaiknya saya tidak mengambilnya membutuhkan ini, dan saya bukan seorang dokter. Efeknya akan paling besar di tangan Anda. Oke, saya akan menyimpannya untuk saat ini. Jika Anda membutuhkannya, tanyakan saja kepada saya untukmu. Setelah Ye Bufan mengatakan ini, dia memberikannya padamu. Suelian dengan hati-hati menyimpannya. Dengan teratai salju berusia 1000 tahun dan Ganoderma lucidum berusia ratusan tahun yang dipetik dari Hunan Barat, dia telah mengumpulkan ramuan untuk menyempurnakan pil Tianyuan, yang kemudian akan membantu prajurit tingkat surga meningkatkan budidaya mereka. Keduanya mengobrol sebentar, dan saat itu rumput kebangkitan jiwa sudah benar-benar matang. Leng Qingqiu berkata, bisakah kita pergi sekarang? Apa gunanya? Masih banyak air suci, bagaimana kita bisa menyia-nyiakannya begitu saja? Bukankah seperti memasuki gunung harta karun dan kembali dengan tangan kosong? Berkata dengan malu, tetapi, kami hanya dapat mengambil sebanyak itu. Petik 2. Jika Anda tidak dapat mengambilnya, Anda dapat berlatih di sini, kata Ye Bufan, Anda belum sepenuhnya pulih dari cedera internal Anda cepat dengan beberapa latihan. Jika Anda beruntung, Anda bisa melangkah lebih jauh. Petik 2. Bab 789 Arai Penghancur Setan Guntur. Leng Qingqiu berkata, tidak ada seorang pun yang melindungi latihan di sini, dan orang-orang itu mungkin tidak akan segera datang ke sini. Terlebih lagi, guru saya masih menunggu saya kembali untuk berobat, jadi saya tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Petik 2. Ye Bufan berkata, cedera dalammu belum sembuh, dan kultivasimu belum pulih sepenuhnya. Akan sangat berbahaya untuk keluar. Mengenai masalah keamanan, kamu tidak perlu memikirkannya bangun formasi di sini, dan tidak ada yang bisa melukai kita. Kedua orang itu sedang berbicara. Tiba-tiba terdengar suara pecah di udara di luar lembah, dan kemudian selusin orang muncul di pintu masuk lembah. Mata air suci. Mata air suci ada di sini. Saya akhirnya menemukan mata air suci. Mengikuti teriakan gembira, sekelompok pria dan wanita yang mengenakan kostum berbeda dan dengan aura yang sangat kuat bergegas ke lembah dan mendatangi kedua orang itu. Ketika orang-orang ini datang ke lembah dan melihat mata air spiritual, mereka semua sangat gembira dan mengeluarkan berbagai suara di mulut mereka. Setan memberkatinya, itu benar-benar mata air suci. Akhirnya aku menemukannya. Syukurlah, ada banyak sekali mata air suci. Bagaimana kekuatanku akan meningkat di masa depan? Sial, semua air ini milikku. Ya, tidak ada di antara kalian yang akan merampok. Mata masing-masing orang ini liar, melampiaskan kegembiraan mereka dengan caranya sendiri, sama sekali mengabaikan Ye Bufan. Leng Qingqiu menatap Ye Bufan dengan gugup. Bahkan di masa kejayaannya, dia tidak memiliki harapan untuk menang melawan begitu banyak master. Selain itu, luka dalam belum sembuh, dan tingkat kultivasinya bahkan tidak setengah dari sebelumnya. Dia berbisik, apa yang harus saya lakukan? Orang-orang ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, dan banyak dari mereka telah menyerang saya sebelumnya. Jangan perhatikan, saya memiliki segalanya. Ye Bufan tidak cemas sama sekali bergemuruh di luar. Dengan pembunuh iblis yang berjaga, aku tidak akan takut bahkan jika Raja Surga datang.
Leng Qingqiu mengangguk. Entah kenapa, pemuda ini jelas lebih muda darinya dan tingkat kultivasinya tidak setinggi miliknya, tapi dia masih bisa memberinya rasa aman yang tinggi. Pada saat ini, semua orang setelah kegembiraan menemukan mereka. Gajah perang Kasuo melihat sekilas Leng Qingqiu dan berseru, "Gadis Tiongkok, kamu belum mati." Di mata mereka, karena wanita ini telah ditangkap oleh Raja Penyihir Agung, jika kaki terkunci, tidak akan ada harapan untuk bertahan hidup. Jadi ketika mereka melihat Leng Qingqiu lagi, orang-orang itu tampak terkejut. Ye Bufan berkata, "Dia tidak akan mati bahkan jika kamu mati." "Wah, beraninya kamu berbicara seperti ini padaku." Kasuo bergegas mendekat dengan tubuh tinggi terayun. Menurutnya, Leng Qingqiu terluka parah meski dia belum mati, tapi pemuda di depannya tidak menganggapnya serius sama sekali. Yang lain juga berpikir begitu, dan tidak orang bisa membayangkan bahwa Ye Bufan bisa melawan gajah perang yang sangat ganas, Kasu. Yamamoto Kaozi berteriak dengan penuh semangat, "Saya katakan Kasu, jangan bunuh anak ini. Tunggu sebentar dan biarkan dia melihat kita bermain-main dengan wanita ini. Betapa menariknya itu. Jangan khawatir, saya akan mematahkan anggota tubuhnya dan menyelamatkan nyawanya untuk saat ini." Su tertawa tak terkendali dan mengulurkan tangannya yang besar seperti telapak tangan dan meraih leher Ye Bufan. Tapi sebelum dia selesai tertawa, sebuah cahaya melintas di depan matanya, diikuti dengan rasa sakit yang menyayat hati di tangannya. Tangan besarnya menutupi dengan rambut hitam jatuh ke tanah dengan sentakan, dan darah menyilaukan muncrat seketika. Kasu hanya berada di tingkat menengah bumi. Pisau itu memotong tangannya. "Ah!" Kasuo menjerit seperti banteng liar, dan suara keras itu mengguncang seluruh lembah, dan mereka yang menunggu untuk menonton pertunjukan juga ketakutan. Ketahuilah bahwa meskipun Kasu bukan yang terkuat di antara mereka, pelatihannya sangat kuat. Pedang biasa tidak bisa melukainya sama sekali, tapi pemuda di depannya memotong salah satu tangannya begitu dia bergerak. Ye Bufan membalik pergelangan tangannya, mengayunkan pedangnya lagi, menggorok leher Kasu, lalu mengusirnya. "Kasuo, gajah perang terkenal di dunia gelap, mati di sini seperti ini. Pisau orang ini cukup bagus. Ini milikku." Petik 2. Jangan bertengkar denganku. Aku juga tertarik dengan pisau ini. Aku bisa menjualnya setidaknya puluhan juta jika aku mengeluarkannya. Dunia gelap sudah sangat berdarah, dan orang-orang ini tidak pernah melakukannya. Menganggap serius kehidupan, mereka tentu saja tidak menganggap serius kematian Kasu. Yamamoto Kaozi awalnya membenci Ye Bufan, tapi orang ini licik, dan dengan Leng Qingqiu berdiri di sampingnya, dia tidak pernah terburu-buru untuk mengambil tindakan. "Jangan membantah, wanita itu untuk kamu mainkan. Adik laki-laki Tionghoa ini milikku, dan aku ingin memakannya." Saat dia berbicara, seorang wanita yang sangat centil keluar, ular yang cantik. Meskipun di sini sangat dingin dan bersalju, dia masih memiliki sedikit pakaian di tubuhnya, dan sebagian besar kulitnya terlihat, membuatnya terlihat seksi dan menawan, dengan sedikit keliaran. Fei Li, si gadis ular, adalah orang terkuat ke-9 di dunia gelap. Dia menjulurkan lidahnya yang merah cerah dan menjilat bibirnya, menatap Ye Bufan dengan tatapan meneteskan air liur. "Adik, apa gunanya gadis muda itu? Mulai sekarang, kamu bisa bermain denganku. Aku berjanji akan membiarkanmu mencicipi semua trik di dunia dan berbahagia seperti dewa." Semburan haha dari kerumunan di belakangnya sambil tertawa, "Fei Li, kamu harus hati-hati, jangan sampai lehermu tersangkut tulang." "Jangan khawatir, gigiku baik-baik saja." Membunuh Kasu, Fei Li tidak mengambil hati, berpikir bahwa lawan mengandalkan pisau di tangannya, dan kekuatan sejatinya tidak akan pernah lebih kuat dari miliknya. Dan dia memang memiliki kekuatan ini. Kultivasinya sebanding dengan seorang pejuang di tingkat Dzogchen tingkat bumi bahkan di dunia gelap di mana terdapat banyak orang kuat, tidak ada yang berani meremehkannya. Saat dia berbicara, dia berjalan dengan cara yang mempesona, seolah-olah dia sedang menari perut saat dia berjalan. Lekuk tubuh yang berlebihan bergoyang maju mundur, dan pinggang ramping serta bokong montoknya penuh godaan di setiap langkah yang diambilnya. Dua mata emas menatap Ye Bufan, seolah mengagumi mainannya sendiri. "Adik, ayolah,
Adik tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Melihat wanita ini merayu Ye Bufan, Leng Qingqiu merasa sangat tidak nyaman. Dia mencabut pedang panjang dari belakang dan berkata, aku akan melakukannya. Perlu, kamu hanya perlu lihat saja. Ye Bufan menghentikan Leng Qingqiu, memandang Fei Li dan berkata dengan dingin, keluar atau mati. Adikku memiliki kepribadian yang cukup baik, tetapi dia suka bersikap kasar. Datang dan bermain bersama. Oke. Setelah Fei Li selesai berbicara, dia memutar tubuhnya seperti ular air dan bergegas menuju Ye Bufan. Karena kamu ingin bermain, aku akan membiarkanmu memainkan sesuatu yang menarik. Senyuman menggoda muncul di bibir Ye Bufan, dia mengetukkan jari kakinya ke tanah, dan arai 5 pembunuh iblis guntur diaktifkan secara instan. Pemaksaan besar-besaran disertai kabut tebal, menutupi seluruh radius 100 meter di sekitar kolam. Manik guntur langit yang mempesona muncul di tengah formasi, seperti matahari kecil yang bersinar. Sebelum Fei Li mengetahui apa yang sedang terjadi, sambaran petir setebal telur tiba-tiba muncul di depan matanya. Dengan ledakan yang keras, petir yang sangat kuat itu langsung menjatuhkannya puluhan meter dari formasi. Saat dia mendarat di tanah, dia seperti bagian dari arang yang terbakar, tanpa ada nafas yang tersisa. Bab 790 Dewa Kematian Howard. Semua orang terkejut sekarang, jauh lebih terkejut daripada pembunuhan Kasu barusan. Hasilnya, Fei Li, si gadis ular, menjadi lebih kuat. Dia menduduki peringkat ke-9 dalam daftar bawah tanah. Dia mati pada kata terakhir dan bahkan tidak bisa memblokir gerakan lawan. Kedua, cara kematian ini terlalu aneh. Bagaimana pihak lain bisa memanggil petir begitu saja? Apalagi cuaca di sini tadi baik-baik saja, tapi kenapa kabut tebal tiba-tiba muncul dan berkumpul di tempat sekecil itu? Orang Tiongkok sialan, ini adalah formasi yang dibenci Tiongkok. Yamamoto Kaozi adalah orang pertama yang bereaksi. Dia pernah menderita formasi naga yang terperangkap sebelumnya dan mengetahui pencapaian Ye Bufan dalam formasi. Pada saat yang sama, saya diam-diam senang bahwa saya tidak mengambil tindakan secara membabi buta sekarang, jika tidak, sayalah yang akan mati. Di dalam formasi, Leng Qingqiu juga terkejut. Meski di luar tampak berkabut tebal, udara di dalamnya masih segar dan tidak ada tanda-tanda kabut tebal. Dan garis pandangnya sangat bagus, Anda dapat melihat dengan jelas reaksi orang-orang di luar. Apakah kamu sebenarnya seorang master formasi? Dia menatap Ye Bufan dengan kaget. Semakin lama kontak berlangsung, semakin dia menyadari bahwa pria di depannya tidak dapat melihat. Ye Bufan tersenyum sedikit, tidak buruk. Saya tahu beberapa formasi. Untungnya, Anda sudah siap, jika tidak maka akan sangat merepotkan. Leng Qingqiu bertanya, berapa lama Anda bisa bertahan dengan formasi ini? Selama aku memimpin pengoperasian formasi di dalam, itu dapat dipertahankan selamanya. Kekuatan arai pembunuh iblis Wu Lei barusan juga mengejutkannya lebih kuat dari luar. Banyak dari mereka dapat dipertahankan bahkan jika mereka bertemu dengan master di tingkat surga akhir. Di luar formasi, seorang pria bertubuh besar berbaju hitam memegang kapak besar berteriak, sungguh formasi yang omong kosong, bukankah itu hanya awan kabut? Saya tidak percaya pada kejahatan. Anda masih bisa menghentikan saya. Dia melambaikan tangannya. Kapak besar itu bergegas menuju formasi. Akibatnya, saat dia melangkah ke dalam formasi, seberkas cahaya lain menyala, lalu lelaki besar itu terbang terbalik dan berubah menjadi sebongkah arang lagi. Kekuatan arai 5 pembunuh iblis guntur benar-benar layak untuk reputasinya. Sekarang semua orang tercengang, dan tidak ada yang berani memasuki pertempuran dengan gegabah. Yamamoto Kaozi berteriak, jangan bertindak gegabah, semuanya. Formasi Tiongkok ini sangat kuat. Jika Anda pergi ke sana, Anda akan mati sia-sia. Tapi, kami menemukan tempat ini dengan susah payah. Kami tidak bisa menyerah mata air suci dengan sia-siakan. Benar, mata air suci adalah makhluk spiritual langit dan bumi. Kita tidak bisa memanfaatkan kedua orang China itu dengan sia-sia. Pada saat ini, seseorang bertanya pada Yamamoto Kaozi, kamu juga seorang oriental, bisakah kamu mematahkan formasi omong kosong ini? Yamamoto Kaozi menggelengkan kepalanya,
ini adalah formasi Tiongkok, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu, Jepang mempelajari seni besi pembuatan, pengobatan, teknik pelarian 5 elemen, dan penemuan ninjutsu dari Tiongkok. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa tinggal di sini selamanya. Saat orang-orang ini sedang berdiskusi, dua sosok lagi tiba-tiba muncul di pintu masuk lembah. Berjalan di depan adalah seorang pria berjubah hitam, dengan topi besar yang hampir menutupi wajahnya. Dia memegang sabit hitam di tangannya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh yang membuat jantung berdebar-debar. Dewa Kematian Howard, orang besar yang menempati peringkat pertama dalam daftar bumi. Di belakangnya adalah seorang pria kulit hitam, tidak terlalu berotot, dengan kepala penuh kuncir, tetapi matanya sangat tajam, seperti macan tutul yang lincah. Memegang tombak di tangannya dan memancarkan aura yang kuat, dia adalah Black Panther peringkat kedua di peringkat bumi. Setelah melihat kedua orang itu, orang lain di lembah itu tiba-tiba melompat kegirangan. Dewa Kematian dan Master Black Panther ada di sini. Dengan mereka di sini, mereka pasti akan mampu mengalahkan formasi omong kosong ini. Orang China sialan, tidak peduli seberapa kuat formasinya, tidak mungkin dia bisa menghentikan Master Death. Petik 2. Masih ada pertempuran. Black Panther yang tak terkalahkan dapat membunuh bocah Cina sialan itu hanya dengan menjentikkan jarinya. Sebagai orang kuat di dunia bawah tanah, mereka mengagumi dua orang di depan mereka dari bawah hati mereka. Di antara tiga teratas dalam daftar gelap, siapapun yang Anda pilih adalah orang kuat yang dapat membuat dirinya terkenal. Sayangnya Raja Penyihir Agung Olek hilang, jika tidak, dia akan menjadi lebih kuat. Pada saat ini, kedua orang itu tampak berjalan sangat lambat, namun nyatanya mereka sangat cepat dan tiba di depan semua orang dalam sekejap mata. Apa yang terjadi? Kematian bertanya dengan suara rendah. Jelas tidak ada yang melihat matanya, tapi semua orang merasa seperti sedang menatapnya. Tuan Kematian, kami telah menemukan mata air suci. Ada banyak air suci, cukup untuk kita semua. Tuan Kematian, mata air suci telah ditempati oleh dua orang Tiongkok terkutuk. Mereka telah membuat omong kosong formasi. Kita tidak bisa masuk sama sekali. Tuan Dewa Kematian, orang Cina sialan itu membunuh gajah perang Kasuo dan gadis ular Feili. Orang-orang ini berbicara di mana-mana, ingin pamer keberadaannya sendiri. Berisik sekali, diamlah. Meskipun suara Dewa Kematian tidak nyaring, itu membungkam semua orang yang hadir dan terdiam sesaat. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Yamamoto Shoji, katakan padaku, apa yang terjadi? Ini benar-benar dewasa. Yamamoto Shoji menceritakan kisahnya dari awal sampai akhir, dan akhirnya berkata, Huaxia sialan itu tingkat kultivasi kita adalah tidak terlalu tinggi. Formasi ini sangat kuat sehingga kita tidak bisa masuk sama sekali. Bukankah itu hanya kabut? Tidak ada gunanya menakutimu seperti ini. Black Panther menggelengkan kepalanya. Kepang kecil di tubuhnya kepala mulai bergoyang. Lihat aku memecahkannya, kata Black Panther sambil mengangkat tombak di tangannya dan melemparkannya ke arah formasi. Tombak ini bisa dikatakan sebagai senjatanya dan senjata tersembunyinya. Sebagai orang terkuat kedua dalam daftar gelap, meskipun ada kabut yang menghalanginya, dia masih bisa merasakan nafas kehidupan dalam formasi, dan dia mengarahkan tombaknya ke arah Ye Bufan dan menembakkannya. Saya harus mengatakan bahwa kekuatannya memang sangat kuat. Tombak ini seperti kilat, dengan suara tajam menembus udara, seolah-olah akan mengoyak ruang. Namun saat tombak itu menyentuh kabut, sambaran petir yang lebih tebal dari sebelumnya tiba-tiba menyambar di dalam, langsung memotong tombak itu. Dentang, tombak itu tersambar petir dan jatuh ke tanah. Tombak yang terbuat dari baja halus itu kini telah berubah menjadi potongan besi tua. Sangat kuat. Black Panther terkejut. Mereka semua berasal dari dunia gelap barat. Mereka semua terpapar pada orang-orang kuat dari barat dan tidak tahu apa-apa tentang formasi timur. Jubah hitam Dewa Kematian Howard bergetar sedikit, dan dia jelas terkejut dengan pemandangan di depannya. Orang-orang China, keluarlah dan kami dapat membagi air dari mata air suci ini secara merata dan biarkan Anda mendapatkan bagian terbesar. Begitu. Kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir terkejut belum pernah terjadi sebelumnya.
Anda harus tahu bahwa alasan mengapa Dewa Kematian disebut Dewa Kematian adalah karena dia memiliki kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia akan langsung membunuh lawan jika ada ketidakpuasan sedikit pun, tidak pernah meninggalkan ruang untuk belas kasihan, apalagi menegosiasikan persyaratan dengan lawan.